Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Reza Jidane dari kelas 9 MBS 19 Digital Marketing akan menjelaskan tentang zakat dari hasil tambang. Oke, langsung saja. Zakat hasil tambang atau ma'din dikeluarkan untuk setiap barang dari hasil penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak disyaratkan haul. Zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta. Sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman. Barang tambang yang digali sekaligus harus memenuhi nisab, begitu juga yang digali secara terus-menerus. Tidak terputus karena terbengkalaikan, semua hasil tambang yang digali secara terus-menerus harus digabung untuk memenuhi nisab. Jika penggalian itu terputus karena suatu hal yang timbul dengan tiba-tiba, seperti reparasi peralatan atau berhentinya tenaga kerja, maka semua itu tidak memengaruhi keharusan menggabungkan semua hasil galian. Bila galian itu terputus karena beralih profesi, karena pertambangan sudah tidak mengandung barang tambang yang cukup atau sebab lain, maka hal ini memengaruhi penggabungan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini harus diperhatikan nisab ketika dimulai kembali penggalian baru. Termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari peralatan ataupun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri seperti mutiara, ambar, dan marjan harus disakati seperti zakat komoditas dagang. Selanjutnya, ada beberapa jenis tambang dengan nisabnya. Yang pertama, tambang emas, nisabnya senilai 85 gram emas murni. Kadar yang disyariatkan adalah 2,5% dengan waktu pembayaran setiap tahun. Sementara tambang perak, nisab senilai 642 gram perak dengan kadar zakat 2,5% dan dibayarkan setiap tahun. Kemudian tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya memiliki nisab senilai nisab emas dan kadar zakat 2,5% dibayarkan ketika memperoleh barang tambang tersebut. Ini tambang batuan seperti batu bara, marmer, dan sebagainya sama nisabnya dengan tambang lain seperti timah, tembaga, dan platina. Dalil-dalil dilaksanakannya tambang rikas dalil-dalil dilaksanakannya zakat rikas ini adalah surat Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Lalu dari hadis riwayat Abu Daud dari Bilal bin Haris radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah mengambil zakat dari barang tambang. Hukum mengenai zakat tambang, mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Bakir, Siddiq, dan sebagian besar ulama mazhab Syiah, baik Zaidiyah maupun Imamiyah. Oke, kita masuk ke rikas. Secara syar'i, rikas berarti harta zaman jahiliyah berasal dari non-muslim yang terpendam, yang diambil dengan tidak sengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak, atau harta lainnya. Zakat barang temuan tidak ada persyaratan tentang haul maupun nisab. Sementara kadar zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapa besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 dari total harta tersebut. Hadis yang mendasari kewajiban pengeluaran zakat ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mana Rasulullah bersabda, dan pada rikas diwajibkan zakatnya 1/5. Kemudian jumhur ulama membedakan antara rikas dan ma'dan. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, sebagaimana dalam hadis
dibedakan antara rikas dan ma'dan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan kita langsung ke contoh kasus tambang. Jadi seperti tertulis, Pak Ahmad memiliki hasil tambang emas sebesar 500 gram. Jika harga emas hari ini sebesar 800 ribu per gram, maka zakat yang wajib ditunaikan oleh Pak Ahmad adalah sebagai berikut. Jadi untuk menghitung harga dari emas yang Pak Ahmad miliki adalah 500 gram dikali dengan harga per gram saat ini, yaitu 800 ribu rupiah. Dan keseluruhan emas yang dimiliki oleh Pak Ahmad berjumlah 400 juta rupiah. Untuk menghitung zakat tambang adalah nisabnya 2,5% dari hasil tambang. Berarti 2,5% dikali dengan 400 juta rupiah sama dengan 20 maksud saya 10 juta rupiah. Untuk contoh kasus rikas, seorang petani jagung mencangkul ladangnya lebih dalam, ia tidak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dulu. Ketika ditaksir, uang tersebut senilai dengan 125 juta rupiah. Dan zakatnya yang harus dikeluarkan karena zakat rikas tidak ada ketentuan nisabnya, maka zakatnya 20% karena ia dapat dengan cuma-cuma. Berarti 20% dikali dengan 125 juta rupiah. Sama dengan 25 juta rupiah zakat yang harus dikeluarkan oleh sang petani. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.